Halo guys, senang bertemu dengan rekan-rekan dalam channel YouTube saya dan pertemuan playlist terkait studi lingkungan global. Rekan-rekan, setelah kita membahas tentang diplomasi lingkungan, para diplomasi lingkungan, aktivisme transnasional, penutup dari playlist studi lingkungan global adalah endgame dari studi lingkungan global. Apa yang menjadi tujuan akhir dari studi lingkungan global? Green growth adalah the end game of studi lingkungan global. Di dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang bagaimana mencapai green growth. Apa yang harus dilakukan oleh green growth sehingga green growth tidak menjadi sebuah utopia atau sebuah mimpi indah yang tidak mungkin dicapai. Ini topik yang sangat menarik dan mari kita bahas satu demi satu. Pertama-tama, kita harus definisikan tentang green growth. Apa itu green growth? Sebenarnya Bank Dunia sudah mendefinisikan green growth, bahwa green growth adalah growth that is efficient in its use of natural resources, clean in that it minimizes pollution and environmental impacts, and resilient in that it accounts for natural hazards and the role of environmental management and natural capital in preventing physical disasters. Pertumbuhan harus dicapai, tetapi pertumbuhan yang harus dicapai adalah pertumbuhan yang pertama, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, bersih dalam pengurangan polusi, ketiga, tahan terhadap bencana, dan yang keempat adalah preventif terhadap bencana alam atau bencana yang dibuat oleh manusia. Definisi yang lain adalah OECD mengatakan green growth adalah fostering that economic growth and development while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies. Pertumbuhan ada dan di saat yang bersamaan kita mampu menyediakan sumber daya bagi masyarakat. Jadi definisi green growth itu mudah untuk dipahami dengan menggunakan definisi Bank Dunia. Pertama adalah efisien, yang kedua adalah bersih, yang ketiga adalah tahan terhadap bencana, dan yang keempat adalah preventif terhadap bencana. Itu adalah end game. Ini adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh dalam perspektif studi lingkungan global. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin tercapai kondisi ideal tersebut? Ini yang menjadi perdebatan di dalam lingkup akademik hubungan internasional. Ada dua kelompok besar yang berargumentasi terkait end game studi lingkungan global. Studi lingkungan global diisi oleh dua kelompok besar. Yang kelompok besar yang pertama itu kita kenal dengan antroposentris. Kelompok besar yang kedua adalah ekosentris. Jadi antroposentris memiliki pemikiran yang bernama antroposentrisme, ekosentris memiliki pemikiran yang bernama ekosentrisme. Kedua kelompok ini berdebat tentang apa yang harus menjadi fokus. Apakah pertumbuhan ekonomi atau keseimbangan atau keutuhan dari ekosistem lingkungan. Di dalam antroposentrisme, mereka fokus pada pertumbuhan ekonomi. Mereka fokus pada manusia. Manusia akan lebih sejahtera apabila terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sekali lagi, manusia akan lebih sejahtera apabila terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pemikirnya di sini ada yang terkenal, ada David Wells, dan fokus tulisannya fokus bahwa ketika manusia fokus di dalam mengembangkan kesejahteraan, maka manusia akan berpikir tentang lingkungan hidup. Nah, kalau teman-teman lihat
tentang studi lingkungan global dengan fokus green growth, maka teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa green growth adalah implementasi dari pemikiran antroposentrisme. Nah, yang berbeda dengan antroposentrisme adalah ekosentrisme yang fokus pada alam semesta. Alam semesta seharusnya tidak boleh dirusak, diganggu hanya untuk kepentingan manusia. Nah, ini menjadi sebuah rencana yang utopia bagi antroposentrisme. Karena bagi antroposentrisme, yang menjaga alam adalah manusia. Nah, disinilah terjadi perdebatan. Apa yang seharusnya menjadi endgame dari studi lingkungan global? Bagi antroposentrisme, endgame-nya adalah manusia yang sejahtera, alam yang terlindungi. Dan itu diterjemahkan dalam konsep green growth. Sedangkan bagi ekosentrisme, yang menjadi endgame adalah keutuhan ekosistem. Tidak boleh ada hewan yang mati atau tumbuhan yang harus dihancurkan hanya untuk pertumbuhan ekonomi. Tidak boleh. Meskipun nantinya akan dibuat rencana terkait pencegahan bencana, polusinya minimal, dan sudah ada rencana kajian yang matang, itu tidak boleh. Karena itu sudah mengganggu ekosistem yang ada. Nah, ini yang dalam pemikiran ekosentrisme, semua tambang itu merusak dan menyebabkan konflik antara manusia dengan alam. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, kita perlu menyadari bahwa green growth itu tidak berada di dalam sebuah ruangan yang hampa. Green growth itu dihadapkan dengan ekosentrisme yang pesimis terhadap implementasi green growth yang berhasil. Nah, oleh karena itu kita perlu kami perlu menyatakan bahwa memang studi lingkungan global yang ada saat ini, yang teman-teman tonton, memang merupakan fokus dalam antroposentrisme. Nah, pertanyaannya, apakah antroposentrisme salah dan ekosentrisme benar? Nah, di dalam menjawab pertanyaan normatif seperti ini, kita harus menyadari bahwa tidak ada kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Jadi, di dalam perspektif ekosentrisme pun pasti banyak kritik-kritik yang terkandung di dalam pemikirannya. Oleh karena itu, saya perlu menyatakan di sini bahwa antroposentrisme memiliki kekuatan normatif juga. Kenapa demikian? Karena antroposentrisme itu sebenarnya fokus pada kesejahteraan masyarakat kecil, nelayan kecil, petani kecil, buruh. Ketika kita berbicara nelayan kecil, petani kecil, buruh, mereka adalah bagian masyarakat yang terpinggirkan, termarginalisasikan, terdiskriminasikan. Dan membangun sebuah negara, membangun ekonomi yang fokus pada ketiga atau masyarakat yang terpinggirkan tersebut, ini adalah tujuan luhur, noble, goals dari peradaban manusia. Apabila berhasil, ini harus digarisbawahi, apabila berhasil green growth ini akan memberikan dampak positif, kesejahteraan yang signifikan, kenaikan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan, termarginalisasikan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ini adalah pertanyaan yang normatif. Dan di dalam video ini, kita membahas tentang antroposentrisme, justifikasi moralitas, justifikasi norma terkait antroposentrisme. Dan kita terus berjalan dengan melihat bagaimana menjalankan green growth ini. Jadi kita berdiskusi tentang antroposentrisme dan ekosentrisme, dan kita lanjut lagi tentang green growth, dan lebih lanjut lagi tentang bagaimana
mengimplementasikan green growth. Elemen yang pertama terkait green growth, implementasi green growth, adalah teknologi. Teknologi menjadi sangat penting. Nah, di sini makanya kuncinya terletak pada pendidikan dan riset dan pendidikan. Alokasi anggaran yang cukup dan harusnya lebih besar dan lebih diprioritaskan bagi pendidikan. Maka penting sekali bagi sebuah negara untuk fokus dalam sektor pendidikan, dan di dalam sektor pendidikan ini nanti akan menjadi engine of growth, engine of green growth dari sebuah negara. Riset itu akan menjadi hasil yang dinikmati ketika sudah banyak akademisi yang menghasilkan paten, teknologi-teknologi baru untuk mengubah hidup manusia untuk lebih baik. Sebagai contoh, mobil. Kita lihat saat ini sudah banyak sekali mobil dan motor yang menggunakan listrik. Nah, ini menjadi sebuah lompatan teknologi. Apalagi kalau listrik yang digunakan untuk mobil dan motor itu berasal dari pembangkit listrik yang berasal dari energi yang bersih, seperti solar panel atau tenaga angin. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah kita menghasilkan ribuan akademisi, ribuan praktisi yang mampu menciptakan pembangkit listrik yang baru yang tidak menggunakan batu bara? Ini menjadi tantangan serius bagi dunia riset dan pendidikan, dan tentu salah satu jawabannya adalah dengan peningkatan anggaran. Yang kedua, tentu untuk menciptakan green growth kita perlu negara yang benar-benar fokus pada implementasi green growth, benar-benar berhati-hati terhadap penentuan stimulus bagi dunia usaha. Ya, kalau kita pengen green growth, ya tentu tidak boleh lagi mensubsidi pembangkit listrik yang mencemari lingkungan. Kalau kita yang serius mengimplementasikan green growth, ya tentu kita harus fokus untuk mendorong mobil listrik atau motor listrik atau instrumen-instrumen yang saat ini menggunakan batu bara sekarang berfokus pada tenaga yang bersih. Itu harusnya fokusnya ke situ. Jadi negara memberikan perhatian dan fokus anggaran kepada sektor-sektor yang menjadi bagian dari green growth. Dan krisis ekonomi yang terjadi itu harus menjadi kesempatan bagi negara untuk melakukan transformasi dunia usaha, transformasi menuju green growth. Nah, kita sudah lihat sebenarnya begitu banyak contoh saat ini di negara kita, di Indonesia, bagaimana implementasi green growth. Seperti di Palembang, kita punya pembangkit listrik yang menggunakan tenaga matahari, yang merupakan hasil kerjasama dari Jepang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tenaga matahari ini digunakan untuk mengisi kekosongan listrik, produksi listrik bagi kebutuhan masyarakat Palembang. Jadi saat ini beberapa provinsi itu sudah menggunakan listrik yang berasal dari matahari, biomasa, air, dan ini harus direplikasi lebih banyak. Nah, selain itu ada juga di Siberut di Mentawai, itu menggunakan biomasa bambu dan menghasilkan 1.300 kW. Ini menarik kalau kita berbicara di daerah-daerah yang jauh sekali dari pembangkit listrik dan kota-kota besar. Jadi kita harus fokus bagaimana memperbanyak pembangkit listrik yang menggunakan tenaga bersih seperti air, batu bara, dan angin. Nah, tentu teman-teman akan bertanya-tanya, lah kalau misalnya nantinya green growth ini ternyata lebih buruk
hasilnya dan merusak lingkungan. Ini yang menjadi penting bagi kita semua untuk mengawasi. Nah ini, mengawasi implementasi green growth ini. Tetapi green growth, sekali lagi, itu kalau kita lihat konstitusi kita, itu sebenarnya sudah mengadopsi green growth. Konstitusi kita sudah menyatakan dengan jelas bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang bersih, yang ramah terhadap lingkungan, tahan terhadap bencana, dan mengadopsi environmental management. Saya ingin membahas sebuah studi kasus lagi tentang kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas yang pernah terjadi di negara kita. Di tahun 2015 terjadi kebakaran hutan yang luar biasa mematikan, ya, ketika banyak orang meninggal, dan yang paling parah adalah udara yang tercemar itu juga dirasakan oleh negara Malaysia dan Singapura. Ini menjadi masalah internasional yang sangat pelik saat itu. Dan investigasi riset yang dilakukan itu memperlihatkan bahwa sektor perkebunan itu bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kenapa demikian? Karena ternyata perkebunan kita menggunakan gambut, lahan gambut yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk perkebunan sawit, itu digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah alasan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebuah perusahaan dan negara. Nah, disinilah yang menjadi tadi yang saya sampaikan, krisis lingkungan, krisis ekonomi menjadi transformasi kita. Ke arah yang mana? Kalau kita sudah sadari bahwa ini menjadi masalah dan harus dibuat solusinya, maka kita harus serius di dalam mengejar solusi itu. Bukan mencari-cari kesalahan dan tidak melakukan apa-apa. Jadi kita harus mengapresiasi pemerintah yang saat ini sudah melarang lahan gambut untuk digunakan sebagai wilayah untuk perkebunan. Di situ sebenarnya kita melihat bahwa di dalam tahun 2015 itu kita melihat bahwa pemerintah itu harus benar-benar bisa mengimplementasikan konstitusi kita yang menginginkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus memperhatikan cleanliness, kebersihan, polusinya harus memperhatikan polusi yang minimal, tahan terhadap bencana, mengadopsi environmental management. Masih berbicara tentang peran negara, penting sekali untuk kita menekankan bahwa negara harus berhati-hati menghadapi ancaman terbesar bagi peradaban umat manusia, yaitu masalah korupsi. Kita tahu bahwa anggaran negara begitu besar, mencapai angka ribuan triliun yang harus didistribusikan ke 38 provinsi, 500 lebih kabupaten, dan begitu banyak desa yang membutuhkan anggaran negara, sehingga penyerapan anggaran negara yang efektif dan maksimal menjadi salah satu unsur kunci penting dalam implementasi green growth. Kita tahu rekan-rekan, ketika kita berbicara green growth, kita tidak boleh melupakan apa yang terjadi waktu puluhan tahun yang lalu di era Soeharto, di mana terjadi penyakit kronis di dalam sistem pemerintahan kita, yaitu masalah korupsi. Ini menjadi penting apabila kita ingin antroposentrisme yang sesuai dengan amanah konstitusi kita, apabila kita ingin green growth yang benar-benar efektif, maka korupsi harus benar-benar minimal di dalam pemerintahan. Kita tidak mungkin menghilangkan korupsi, betul. Kita bisa meminimalisir seminimal mungkin praktek korupsi. Caranya gimana? Kita tahu salah satu metode yang paling efektif dalam memerangi korupsi adalah dengan mengimplementasikan teori GONE. G-O-N-E, GONE. Yang terdiri atas singkatan yang terdiri atas G, greediness, melawan ketamakan, O, opportunities, tidak boleh ada kesempatan, opportunity untuk melawan korupsi, N, needs,
tidak ada kebutuhan untuk melakukan korupsi karena memang digaji dengan sangat layak dan diekspos, diinvestigasi, dilihat secara transparan terbuka oleh masyarakat. Kalau kita menerapkan teori Ghosn itu tadi, tidak ada pejabat yang tamak atau greedy, serakah, tidak ada kesempatan untuk melawan korupsi. Para aparatur sipil negara dibayar dan digaji dengan sangat layak dan diinvestigasi dan sifatnya selalu terbuka. Kita yakin korupsi bisa kita tekan seminimal mungkin, sehingga green growth di Indonesia bisa sangat mungkin terjadi, dan antroposentris yang kita harapkan bisa kita nikmati, kita rasakan manfaatnya. Nah, menjadi masalah waktu terjadi tahun 1997-1998 terjadi demonstrasi mahasiswa yang menggulingkan pemerintahan Soeharto saat itu. Pertanyaan yang besar saat itu adalah apa yang terjadi saat itu, yaitu ketika growth, pertumbuhan ekonomi yang ada di tahun itu tidak menjadi pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, tetapi pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat elit ekonomi, elit politik, dan tidak dirasakan sampai ke wilayah yang terpinggirkan atau wilayah-wilayah yang sangat jauh dari ibu kota Jakarta. Itu yang kita tidak inginkan green growth saat ini. Yang kita inginkan green growth saat ini adalah green growth yang jauh dari kata korupsi, green growth yang memperdulikan wilayah-wilayah yang tertinggal, terpinggirkan, green growth yang berpihak kepada nelayan kecil, petani kecil, pengusaha kecil, buruh, pelajar. Ini yang menjadi fokus, yang seharusnya menjadi titik fokus dari green growth dan titik fokus dari antroposentrisme, dan kita yakin bisa dicapai. Diplomasi yang dilakukan, para diplomasi yang dilakukan, aktivisme yang dilakukan, resolusi konflik yang dilakukan, itu goalsnya apa? Goalsnya adalah green growth. Goalsnya adalah pertumbuhan yang hijau. Jadi ketika kita berbicara diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kita atau pemerintah negara lain, para diplomasi yang dilakukan, resolusi konflik dan aktivisme, itu adalah tujuannya adalah green growth. Nah, tetapi yang harus kita hati-hati, kita harus sadari bahwa ada 190 negara dan tidak semua negara itu punya visi yang sama untuk green growth. Nah, ini harus hati-hati kita. Karena ketika visinya berbeda, ketika visinya adalah terjemahan dari ekosentrisme, pasti akan terjadi konflik. Nah, ini kita harus sadari. Dan ketika kita melihat ada potensi konflik tersebut, ya kita harus fokus. Justifikasi moral atau justifikasi norma dari green growth ini apa? Kita harus menyampaikan bahwa kita punya justifikasinya dan punya rencana detail dan implementasi yang tanda kutip berhasil. Contohnya, ketika kita berbicara diplomasi, ya, BRG, Badan Restorasi Gambut, itu melakukan serangkaian tindakan untuk menyelamatkan gambut kita. Ini harus kita sampaikan kepada negara lain yang mungkin berbeda di dalam visi studi lingkungan global. Para diplomasi, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan serangkaian tindakan kebijakan untuk menyelamatkan hutan. Tetapi di saat yang bersamaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini juga harus disampaikan. Aktivisme lingkungan, nah ini yang seringkali bertemu dengan pemikiran ekosentrisme. Karena banyak sekali kelompok-kelompok radikal yang seperti kita sudah bahas di dalam kasus Greta. Nah, ini menarik kalau kita berbicara dalam sisi atau tema tentang aktivisme lingkungan. Makanya kita harus melihat tidak semua kelompok masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat atau aktivis lingkungan itu memiliki visi yang sama untuk green growth. Pastinya ada organisasi masyarakat sipil atau aktivis lingkungan yang memang arahnya kepada ekosentrisme. Nah, ini kita harus lihat baik-baik dan kita harus sampaikan kepada kelompok-kelompok yang
punya visi yang berbeda, yaitu bahwa kondisi di Indonesia saat ini kita sudah punya konstitusi yang menyatakan dengan jelas bahwa tujuan akhirnya adalah kemakmuran bagi rakyat dan lingkungan yang baik. Nah, sekarang kita kembali kepada saat ini. Di tahun 2023 ini, pemerintah saat ini sedang fokus dalam hilirisasi tambang. Ya. Pemerintah ingin tambang kita dikelola oleh anak bangsa dan menjadi aset yang luar biasa, menguntungkan bagi negara ini. Apakah itu bagus? Bagus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengadopsi green growth dalam hilirisasi tambang? Apakah perusahaan-perusahaan tambang sudah yang melakukan hilirisasi, sudah melakukan environmental management, tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik, sudah mengukur bencana apa yang akan terjadi, sudah memperhitungkan berapa polusi yang akan dihasilkan? Itu yang harus kita lihat, itu yang harus kita investigasi. Karena kalau tidak, kita akan mengulangi hal yang terjadi di tahun 2015, di mana pertumbuhan ekonomi gagal mencapai green growth. Itu adalah tugas bagi kita semua, rekan-rekan, bahwa kalau kita sudah, sekali lagi, green growth bagi Indonesia sudah menjadi sebuah regulasi, menjadi sebuah peraturan. Green growth mungkin belum diimplementasikan di negara lain karena ada multitafsir, ya, interpretasi yang berbeda-beda. Tetapi konstitusi Indonesia, konstitusi Republik Indonesia yang digariskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas menyatakan bahwa kemakmuran negara, kekayaan negara itu digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Ini adalah implementasi dari green growth. Ini adalah implementasi dari antroposentrisme. Dan ini bukan sesuatu yang bisa kita tawar-tawar, rekan-rekan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tawar-tawar. Maka PR kita yang sangat besar adalah bagaimana, pertama, sektor teknologi dan pendidikan, yang kedua, sektor pemerintah, dan sektor swasta, sehingga kita bisa sama-sama menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang hijau. Kita bisa membuktikan kepada para pemikir ekosentrisme bahwa kita bisa membangun industri yang ramah terhadap lingkungan. Kalau pemerintah saat ini juga sedang membangun ibu kota negara, IKN, kita juga harus membuktikan bahwa kita bisa membangun ibu kota negara yang ramah terhadap lingkungan, yang menggunakan visi green growth-nya. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita, dan saya kira ini akan memotivasi kita semua, khususnya bagi anak-anak muda, para pemuda yang tentu menginginkan pekerjaan yang lebih baik. Ya, kita melihat data saat ini, fakta saat ini, pengangguran di kalangan pemuda ini masih sangat tinggi. Ya, sehingga perlu ada pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kita tidak ingin lebih banyak pengangguran, kita ingin banyak para pemuda bekerja. Nah, oleh karena itu, green growth menjadi instrumen di dalam penciptaan lapangan kerja. Baik, kira-kira seperti itu pembahasan tentang green growth kita, rekan-rekan. Dan ada 3 pertanyaan yang bisa kita bahas di sini, teman-teman. Yang pertama adalah degrowth dan green growth. Ada degrowth, ada green growth. Mana yang teman-teman pilih? Degrowth atau green growth? Yang kedua, bagaimana korelasi antara green growth dengan konstitusi Republik Indonesia? Yang ketiga, berikan sebuah contoh atau studi kasus implementasi dari green growth. Baik, rekan-rekan, tidak terasa playlist ini akhirnya selesai. Ada 6 video yang ada di dalam playlist ini yang bisa teman-teman nikmati di dalam channel YouTube ini. Senang sekali saya bisa berdiskusi dengan rekan-rekan, sharing pendapat, argumentasi, perspektif saya di dalam channel YouTube ini tentang studi lingkungan global ini. Dan harapannya adalah lebih banyak penelitian-penelitian, teman-teman bisa terinspirasi
di dalam melakukan penelitian-penelitian, di dalam membuat karya-karya tulis yang berkenaan dengan studi lingkungan global. Dan jangan lupa subscribe dan komen di playlist ini, di video-video yang ada di dalam playlist ini. Dan apabila ada pertanyaan atau masukan atau bahkan kritik, silahkan post di komen atau di bagian komen di channel YouTube ini. Dan rekan-rekan, kalau kita akan mengakhiri studi lingkungan global ini, akan ada banyak lagi playlist-playlist yang akan kita buat. Dan channel, silahkan tonton di channel YouTube ini nanti playlist-playlist yang baru yang akan kita buat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya rekan-rekan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam lestari, salam berdaya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.